Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi ini kita akan mengkaji hadis Arba'in Nawawi yang ke-28, yang mana ini diriwayatkan oleh Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah mau'idhatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun. Jadi pada suatu saat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi suatu mau'idhah, yaitu nasihat kepada para sahabat, yang mana nasihat ini membuat mereka wajilat qulubuhum, wajilat minhal qulub, yang membuat hati-hati mereka bergetar ketakutan. Artinya saking dahsyatnya nasihat, saking merasuknya nasihat Rasulullah kepada para sahabat. Wa dharafat minhal uyun, dan mata-mata mengalir air mata, adalah artian ngerembes, sampai para sahabat itu mengalirkan air mata di kedua kelopak matanya. Ini saking dahsyatnya nasihat Rasulullah kepada para sahabat, dan menancap, mungkin menancap sehingga mereka sangat ketakutan, hati gemetar, dan mata mengucurkan air mata. Fakulna, kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in fausina. Ya Rasulullah, seakan-akan mau'idhah itu adalah mau'idhah dari orang-orang yang mau berpamitan. Maka katanya sahabat, fausina, maka berwasiatlah kepada kami, berilah kami wasiat, katanya para sahabat. Jadi qala, bersabda siapa Rasul, usikum bitaqwallah azza wa jal wassam'i wat ta'ah. Saya berwasiat, memberi pesan kepada kalian bitaqwallah, untuk selalu bertakwa kepada Allah. Takwa yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi yang pertama kali oleh Rasulullah diwasiatkan yaitu takwa. Dimanapun kita berada, apapun profesi kita, maka takwa harus dikedepankan. Insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Yang kedua, wassam'i wat ta'ah, yaitu as-sam'i, mendengarkan, wat ta'ah, dan taat kepada pimpinan, kepada agama, kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'ammaru alaikum abadun, sekalipun yang memerintah, yang menjadi pimpinan atau yang menyuruh kebaikan kepada kalian itu adalah seorang budak. Sekalipun seorang budak pun yang menjadi pemimpin kalian, maka taatilah siapapun itu. Jadi ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi wa ulil amri minkum digandingkan dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Atau di sini dalam artian memerintah terhadap kebaikan. Siapapun yang memerintah kepada kita terhadap kebaikan, yang menunjukkan terhadap kebaikan, maka ambil. Jadi khudil hikmah walau min fami kalbin, ambillah hikmah sekalipun dari mulut seekor anjing. Kalau itu baik, maka kita ambil. Kalau jelek, sekalipun dari lisan orang berilmu pun, maka kita menolak. Artinya apa? Kita harus subjektif perhatiannya kita terhadap kebenaran. Seterusnya Rasulullah melanjutkan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Maka siapa di antara kalian yang hidup
yang diberi hidup panjang setelah saya, maka fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat ikhtilafan katsiran kepada ikhtilaf, perbedaan-perbedaan yang banyak, perpecahan-perpecahan yang banyak. Lah ini prediksi Rasulullah terhadap masa yang akan datang yang terjadi setelah Rasulullah. Ya ternyata ya sekarang banyak aliran-aliran yang ikhtilaf melenceng dari Rasulullah. Katanya Rasulullah, umat Islam akan terbagi menjadi, terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya ada di neraka kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi karena banyak ikhtilaf, maka ada panduan yang diberikan oleh Rasulullah bagaimana kita menyikapi banyak golongan yang ada di agama Islam ini. Yang pertama, Rasulullah memberi panduan kepada kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kalian tatkala melihat perpecahan dan perbedaan di antara umat Nabi Muhammad, maka hendaklah kalian alaikum bisunnati, berpegang teguhlah terhadap sunnah saya. Apa saja yang dilakukan Rasulullah, kerjakan. Kita kembali, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau sampean berbeda pendapat, berselisih, maka farudduhu ila Allahi wa Rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi fa'alaikum bisunnati, dan jangan lupa katanya Rasulullah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya dan pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh khulafa'ur rasyidin, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat Ali. Ya, buktinya sekarang terjadi sering para sahabat itu dipertentangkan dengan Rasulullah. Contohnya masalah salat tarawih. Rasulullah, katanya mereka, ada yang mengatakan Rasulullah sholat malam di bulan Ramadan cuma 11 rakaat, 8 rakaat. Ya, hujahnya mereka 8 rakaat tarawih, 3 rakaat itu adalah sholat witir misalnya, katanya. Sedangkan Sayyidina Umar melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Kita mau ikut Sayyidina Umar apakah mau ikut Rasulullah? Lah ini mempertentangkan antara Rasulullah dan Sayyidina Umar. Padahal dalam hal ini Rasulullah itu memberi legalitas terhadap Sayyidina Umar untuk melakukan sesuatu di dalam agama. Jadi di sini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Artinya Sayyidina Umar itu diberi legalitas untuk berijtihad di dalam agama ini. Apa saja yang dilakukan Sayyidina Umar maka ikuti. Ini perintah Rasulullah. Termasuk salat tarawih yang 20 rakaat, itu adalah perintah Rasulullah yang baru terrealisasi di waktu Sayyidina Umar. Mengapa saya mau mengatakan perintah Rasulullah? Karena Rasulullah menyuruh kita untuk berpegang teguh terhadap khulafa'ir rasyidin, termasuk salah satunya adalah Sayyidina Umar. Jadi itu katanya Rasulullah, addu 'alaiha bin nawajid, maka gigitlah dengan gigi geraham. Artinya apa? Kalian harus sangat berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran para sahabat. Gitu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan takutlah kalian terhadap hal-hal yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya segala hal yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu dhalalah. Nah, kita sering terjebak dalam hadis ini. Muhdas dan bid'ah itu bukan termasuk hukum. Ini bid'ah, tahlilan bid'ah, maulid bid'ah, tarhim bid'ah, imsak bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu suatu pekerjaan yang baru, yang tidak ada cantolannya terhadap agama, terhadap syariat Islam. Itu bid'ah. Kalau kita carikan cantolannya itu gak ada, lah itu berarti bid'ah. Gitu. Nah, ini kok pakai kulla bid'atin. Kul, tidak semua kullun itu mencakup terhadap segala sesuatu.
Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air setiap sesuatu yang hidup. Ya, kita lihat malaikat hidup, apakah Allah menjadikan dari air? Enggak. Jadi banyak sesuatu yang hidup yang tidak dijadikan dari air. Ini buktinya bahwasanya tidak semua kul itu mencakup terhadap segala syai', terhadap sesuatu. Kullu bid'ah, tidak semua bid'ah itu haram, tidak semua bid'ah dilarang. Makanya di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bid'ah masih dibagi menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Maka oleh karena itu, mari kita addu 'alaiha bin nawajid. Jadi di masa sekarang ini kita harus kembali kepada para sahabat, kembali kepada Rasulullah. Karena sahabat sudah gak ada, ya kembali kepada muridnya sahabat. Siapa? Tabi'in. Tabi'in sudah tidak ada, ya kembali kepada muridnya tabi'in, yaitu tabi'in. Tabi'in juga tidak ada, ya kembali kepada muridnya tabi'in. Siapa? Ya ulama salafun sholih, guru-guru kita yang mengajarkan tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan asal berburu, jangan asal kita mencari informasi di Google. Maka kita harus, di dalam agama kita harus berguru dengan bertatap muka, dalam artian pilih-pilih guru. Kalaupun kita mau cari ceramah-ceramah di YouTube, maka kita perlu menyeleksi YouTube yang akan kita jadikan acuan untuk melaksanakan syariat Islam ini. Semoga kita termasuk umat yang diselamatkan oleh Allah dari kesesatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.